Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Akmal Jardi Permana dari kelas TK K3D NIM 2433004089. Sini saya akan menjelaskan tentang tugas paket tracer konfigurasi USPF dengan 3 router, 3 switch dan 3 PC. Di sini masing-masing router dihubungkan ke satu switch dan dari switch dihubungkan ke satu PC. Di sini router pertama dihubungkan ke switch yang pertama dan dari switch pertama dihubungkan ke PC yang pertama. Lalu dari router pertama ini dihubungkan ke router kedua. Router kedua dihubungkan ke switch 2, dari switch 2 dihubungkan ke PC 2. Selanjutnya dari router kedua ini dihubungkan ke router ketiga. Router ketiga ini dihubungkan ke switch ketiga, dari switch ketiga dihubungkan ke PC ketiga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IP yang ada di masing-masing komponen ini. Yang pertama di router ini dari fast ethernetnya menuju ke switch itu gateway-nya adalah 192.168.10.1. Lalu untuk serialnya dihubungkan ke router yang kedua 10.0.12.1. Lalu untuk PC di sini konfigurasinya adalah 192.168.10.2. Di sini default gateway-nya adalah 192.168.10.1 ya. Selanjutnya dari router 2 ini pada bus internet yang pertama sini dari router ke switch 192.168.20.1. Untuk serial yang pertama yang terhubung ke router 1 adalah 10.0.12.2. Lalu serial yang ketiga ini dari router 2 ke router 3 10.0.23.1. Pada PC di sini terhubungnya ke 192.168.20.1. Untuk IP address-nya adalah 192.168.20.2. Selanjutnya router ketiga. Router ketiga ini konfigurasinya adalah seperti ini. Untuk kabel fast internetnya 192.168.30.1. Untuk serialnya cuma ada satu di sini 10.0.23.2. Untuk di PC ini gateway-nya adalah 192.168.30.1. Untuk IP address PC-nya adalah 192.168.30.2. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji konektivitas pada PC ya. Di sini menggunakan pin, coba ke PC yang kedua, pin 192.168.20.2. Sini terhubung. Lalu untuk selanjutnya adalah pin yang PC ketiga 192.168.30.2. terhubung dari PC 1 ke PC 2 ke PC 3. Oke, selanjutnya adalah menjelaskan yang dari ini dulu ya. PC kedua pin 192.168.10.2. Lalu pin lagi ke PC 3 92.168.30.2. Berhasil ya di sini ya pinnya untuk sini. Lalu selanjutnya adalah PC yang ketiga. Saya coba pin
ke 92.168.10.2 ping 192.168.10.2 berhasil PC pertama. Selanjutnya PC kedua 192.168.22.2 ya, berhasil juga di sini untuk pingnya berhasil. Selanjutnya saya akan melakukan CLI di sini. Pertama itu interface serial. Ini saya keluarin dulu. Nggak usah. Nah, ini config udah masuk config. Akan saya mulai serial interface FA dulu ya. Astaga, interface FA dulu. Oke. Face internet 0.0 sini. Oke, masuk di sini. Selanjutnya saya akan coba untuk memasukkan ini 192.168. Ya, di sini masuk lagi ke situ. Selanjutnya saya keluarin dulu ya. Oke, masuk ke yang FA titik internet 0.1 kayaknya tadi. Coba 1/0. Nah, masuk terus. Sekarang kita masukkan ini ya. Titik 12.1 255. Nah, ini masuk ke serial yang tadi. Oke, exit lagi. Router pertama di sini berhasil. Oke, lanjutnya ke router kedua. Router kedua exit dulu, coba. Oke, config router SPN 1. Oke, udah masuk requestnya. Akan coba net 192.168.10.1 0.0.0.255 area 0 ya, masuk ke situ. Config. Saatnya saya akan network lagi. Network ke 10 titik
10.0.12.2 0.0.0.255 area 0. Oke. Exit dulu. Oke, masuk sini. Selanjutnya router SPF sudah masuk. Selanjutnya adalah network 10 titik. Uh, 10.12 saya 10.0.12.2 0.0.0.255 area. Nah, coba. Oke, masuk terus. Selanjutnya adalah untuk router ke 2 sudah selesai ya. Lanjut ke router ketiga. CLI buka, masuk ke ini, keluar dulu. Oke. Router SPF1. Router. Oke, masuk. Networknya di mana tadi? Di sini. Network. Network 10.0.0.1.0.0.255 area 0. Ya, udah masuk. Selanjutnya adalah net lagi 192.168 titik titik 30 titik 1. Terus di sini 0.0.0.255 titik area 0. Ya, oke, selesai untuk ininya. Router config-nya, SPF-nya, langsung ke verifikasi. Coba dari router 1 ini exit dulu ya. Oke. Router show IP OSPF, router show IP OSPF, neighbor. Kok nggak bisa? Router show
show IP, show IP route OSPF. Ya seperti itu. Terus coba ini untuk ping ya. Coba dari mana ya? Dari saya coba ke PC yang pertama 192.168.10.2 coba ya. Oke. Ya seperti itu saja percobaan saya untuk paket tracernya. Selanjutnya adalah menjawab pertanyaan mahasiswa. Pertanyaannya, pertanyaan pertama adalah apa perbedaan utama dari OSPF dibandingkan dengan RIP? Perbedaan utamanya OSPF dibandingkan dengan RIP adalah tipe protokolnya dari OSPF adalah link state, sedangkan RIP distance vector. Untuk algoritma yang digunakan untuk OSPF adalah Dijkstra atau shortest path first. Kalau untuk RIP adalah Bellman-Ford. Selanjutnya metrik atau penentu rute terbaik berdasarkan cost bandwidth untuk OSPF. Kalau untuk RIP berdasarkan hop count. Selanjutnya adalah maksimal hop yang OSPF tidak terbatas, sedangkan untuk RIP 15 hop. Selanjutnya adalah untuk konvergensi atau waktu adaptasi perubahan jaringan. Jika OSPF itu cepat, sedangkan RIP itu lambat. Untuk skalabilitas sangat baik untuk jaringan besar untuk OSPF dan kurang baik untuk RIP, hanya cocok untuk jaringan kecil. Untuk hierarki area terdapat area 0 dan area 1 dan seterusnya untuk OSPF. Sedangkan untuk RIP tidak memiliki hierarki area. Selanjutnya pertanyaan kedua, mengapa semua router harus berada di dalam area 0 pada topologi ini? Untuk area 0 sendiri disebut juga backbone area. Pada semua area lain dalam OSPF harus terhubung ke area 0 agar rute antar area bisa dipertukarkan dengan benar. Jika seluruh router berada dalam satu area kecil, menempatkan di area 0 membuat konfigurasi lebih sederhana dan stabil. Soal nomor 3, bagaimana OSPF menentukan jalur terbaik menuju tujuan? OSPF menentukan jalur terbaik berdasarkan nilai cost yang dihitung dari bandwidth setiap link. Jika semakin kecil nilai cost, maka semakin baik untuk jalurnya. OSPF memiliki jalur dengan total cost yang paling rendah. Soal nomor 4, apa fungsi perintah show IP OSPF neighbor? Perintah ini digunakan untuk melihat status hubungan antar router atau neighbor dalam jaringan OSPF. Fungsinya untuk menampilkan daftar router tetangga yang telah berhasil bertukar informasi dengan informasi OSPF, menunjukkan state hubungan, misalnya full way, two way, iNet, atau down. Yang ketiga, menampilkan rover ID, interface, dan date time. Untuk soal selanjutnya adalah bagaimana mekanisme OSPF jika salah satu link utama terputus. Jika sebuah link utama terputus, router mendeteksi link down melalui hello packet yang tidak lagi diterima. Yang kedua, router menghapus link tersebut dari database atau database topologi. Yang ketiga, router mengirimkan LSA atau link state advertisement ke semua router lain untuk memberitahu adanya perubahan. Yang keempat, semua router yang menerima LSA akan menghitung ulang rute terbaik.
Ya, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.